Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Abdurrahman Aufar dengan NRP 15.023.098. Oke, untuk kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari ujian tertulis yang dimana di tahap 2 ini ada beberapa pertanyaan kayak apa sih itu SQL injection, apa itu perbedaan SQL biasa dengan blind ya? SQL injection, terus jelaskan resiko dari directory exposure and sensitive data exposure, dan yang terakhir adalah mengapa penetrasi testing harus memiliki harus memiliki izin. Oke, mungkin untuk pertanyaan pertama dulu yang bagian apa itu SQL injection itu saya akan menjawabnya, yaitu adalah kerentanan keamanan web di mana penyerang dapat menyisipkan menginjeksi kode SQL ke dalam aplikasi. Nah, login atau kotak pencarian. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu untuk melabui database agar mengeksekusi perintah yang tidak diinginkan. Nah, kalau misalnya berhasil, itu tuh bypass-nya bisa kebaca data rahasianya, bisa dimodifikasi, bisa diubah, gitu. Bisa ditambahin, ubah, ataupun dihapus. Nah, Di bagian di nomor 2 ini ada pertanyaan lagi, apa itu perbedaan SQL injection biasa dengan blind SQL injection? Oke, di sini tuh perbedaannya ada 2, mulai dari cara pekerjaannya dan karakteristiknya. Apa sih bedanya? Kalau misalnya SQL injection ini biasa, yaitu dari hasil injeksi atau pesannya error itu dari database langsung ditampilin nih pada halaman web. Nah, karakteristiknya apa? Yaitu menyerang. Si penyerangnya ini mendapatkan respon langsung. Nah, contohnya jika mereka memasukkan tanda kutip di form login, web akan menunjukkan teks seperti syntax error in SQL statement. Nah, di errornya bagian ini nih, penyerang tuh bisa membaca data atau struktur database di layar. Nah, lanjut di bagian blind SQL injection, itu bagaimana cara kerjanya? Nah, cara kerjanya tersendiri itu rentan terhadap injeksi. Tetapi web ini tidak menampilkan data atau pesan error apapun. Halaman web itu terlihat normal meskipun injeksinya berhasil. Ibaratnya begini, saya punya web nih. Nah, tapi tidak ada hasil errornya atau enggak hasil tampilan dari si database-nya nih. Tapi tahu-tahu orang tuh bisa masuk aja ke webnya itu tanpa ada pesan atau notifikasi bahwa si penyerang ini sudah melakukan gitu. Nah, karakteristiknya itu apa? Biasanya si penyerangnya ini buta gitu. Buta tuh maksudnya kita kayak nggak tahu apa yang dilihat gitu. Nah, jadi si penyerang ini, kitanya ini, si punya webnya ini harus menebak nih isi database-nya dengan cara mengajukan pertanyaan true or false. Jadi ibaratnya boolean based atau memaksa si database ini melakukan delay dulu, delay waktu, time based namanya. Habis itu penyerang ngamati lagi nih perbedaan perilaku web. Misalnya kayak si web ini merespon dengan cepat atau lambat, atau si web ini ada delay nggak nih atau enggak gitu, atau enggak ada error atau gimana. Nah, ini tuh dilakukan untuk mengekstrak data karakter demi karakter. Nah, ada kita lanjut ke bagian pertanyaan ketiga. Risiko dari directory exposure dan sensitive data exposure. Perbedaannya, risikonya ada dua. Yang directory exposure, kita namakan directory setting atau traversal, di mana si kondisinya ini web server tidak dikonfigurasi dengan benar gitu. Yang menampilkan daftar file dan directory di dalam server. Mirip-mirip seperti kayak File Explorer biasa lah, kayak di Windows gitu. Nah, risikonya apa sih? Risikonya itu si penyerang ini bakal menelusuri si struktur internal web. Nah, dan menemukan file sensitif yang seharusnya tidak bisa diakses publik. Contohnya file backup, kayak file belakangnya BAK dan zip. Nah, ada juga file log
kode sumber kayak PHP atau file konfigurasi seperti INV atau WP garis config titik PHP. Nah, ya ini sering menyimpan kredensial database dan API keys. Terus yang selanjutnya sensitive data exposure. Nah, apa sih maksudnya? Jadi si sensitive data exposure ini di mana aplikasi web ini tidak melindungi data-data penting secara memadai. Contohnya, dikirimkan data HTTPS nih ke database tanpa enkripsi atau hashing. Risikonya, data ini bisa diserap, diambil melalui di jaringan atau dicuri dari database. Nah, tapi dampaknya sangat fatal, sangat fatal. Jadi si datanya ini bisa terekspos. Kayak contohnya password, informasi finansial kayak kartu kredit, atau identitas pribadi kita sendiri. Kayak KTP, kartu kredit, PII, kelahiran, dan lain-lain sebagainya. Nah, ini bisa berujung pada pencurian identitas, pemerasan, kerugian finansial, dan hancurnya reputasi perusahaan. Karena kayak mengancam tapi by data. Gitu. Nah, pertanyaan yang keempat, mengapa penetration testing harus memiliki izin resmi? Jelas. Karena pada dasarnya ini tindakannya meretas, hacking jatuhnya. Kita mencuri database, kita mengacak-acak sistem. Terus eh, kita juga mengacak-acak dalam database-nya itu sendiri. Nah, makanya itu ada namanya penetrasi testing dan memiliki izin. Jadi kita punya izin tidak mengganggu aktivitas, layanan, dan sistemnya. Nah, ya ada beberapa rules of engagement. Itu ada tiga. Seperti legalitas dan hukum, batas kriminal. Ini apa? Si teknik, metode, dan tools yang digunakan oleh penetrasi tester ini, kalau kita sebutnya white hat, itu sama persis dengan yang digunakan oleh penjahat cyber, black hat namanya. Nah, kalau tidak ada izin tertulis, ini bisa dianggap ilegal, melanggar privasi, dan tindak pidana. Kalau di Indonesia disebutnya Undang-Undang ITE. Yang kedua, ada perlindungan hukum, get out of jail free card. Nah, apa itu maksudnya? Kalau semisalnya server crash, kebocoran data tidak disengaja, atau gangguan operasional selama pengujian, surat izin resmi ini sebagai bukti di mata hukum bahwa Anda bertindak atas permintaan pemilik sistem. Menyerah. Kalau semisal tidak ada, ini bisa berdampak pada si kitanya ini untuk melakukan tes ini, itu dianggapnya kita jadi penyerang, merusak sistem, rusak web, rusak database, bisa dipenjara, nah undang-undang, 10 tahun. Terus yang ketiga, yang terakhir, kesiapan operasional. Nah, maksudnya apa? Pemindaian keamanan ini dan eksploitasi ini bisa membebani server juga dan memiliki sistem alarm atau firewall namanya. Nah, kalau ada di izin, tim IT di internal atau penyedia cloud target itu sudah mengetahui dan mengantisipasi time atau false alarm. Untuk semua pertanyaannya sudah satu. Mungkin segitu saja. Kalau lebih kurangnya mohon maaf. Pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.